Ya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik hadirin hadirat jamaah salat tarawih dirahmati Allah. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada dalam bulan Ramadan, yakni telah menjalankan ibadah 22 harinya di bulan Ramadan, yang mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Isya tadi berjamaah, yang mana habis ini kita akan melanjutkan ibadah salat tarawih. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini kita telah berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana di 10 bulan terakhir ini, 10 hari terakhir terdapat suatu malam yang istimewa, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana juga ini telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, yang artinya adalah carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Di sini kita bisa tahu bahwasanya Ramadan itu ada di hari-hari yang namanya ganjil. Seperti malam ini adalah malam 23 Ramadan. Bisa jadi malam ini pun menjadi malam Lailatul Qadar, yang mana kita ketahui juga malam Lailatul Qadar adalah malam nuzul Quran, yaitu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana juga dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ceritanya itu adalah ketika saat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hira, dan saat itu datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertamanya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi tiba-tiba malaikat Jibril datang ke depannya malaikat Nabi Muhammad SAW. Dia saat itu sangat dan bilang, maaf Nabi Qori, saya tidak bisa membaca. Nah, jadi pada saat itulah diturunkannya Al-Quran untuk pertama kalinya. Jadi hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di malam Lailatul Qadar ini ada berbagai macam keutamaan, yaitu malam ini adalah malam penentu satu tahun ke depannya, yang mana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, fiha yafraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang berhikmah atau Quran. Jadi ketika malam Lailatul Qadar ini kita melaksanakan seluruh amal kebaikan, kita mengerjakan amal-amal kebaikan ini dengan selalu memperbanyak zikir kita, iktikaf di masjid guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1 tahun ke depan itu Allah akan menentukan takdir kita seperti apa. Allah akan menentukan di Lauhul Mahfuz bahwasanya itu ketika kita menjalankan ibadah dengan baik di malam Lailatul Qadar ini, 1 tahun ke depannya kita dicatat dengan penuh kebaikan. Dan apabila kita menjadi orang yang rugi dalam malam Lailatul Qadar ini, bisa jadi malah di malam itu kita malah berbuat banyak keburukan, maka bisa jadi tahun kedepannya takdir kita pun akan menjadi sesuatu yang kurang baik jika kita hadapi. Yang mana ini juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man haruma khairaha faqad harima, barang siapa yang terhalang dari kebaikan
pada malam itu, maka ia benar-benar terhalang dari kebaikan yang besar. Jadi jangan sampai kita terhalang pada malam Lailatul Qadar ini, karena sebaik-baiknya malam adalah malam Lailatul Qadar. Dan kita juga ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan, bayangkan 83 tahun. Apakah kita yakin bisa hidup selama itu? 83 tahun kita melaksanakan ibadah, berpuasa. Kita hanya melakukannya dalam satu malam, itu tercatat bagaikan 83 tahun. Apalagi barang siapa yang sehingga dia malamnya menjalankan ibadah, dia sholat, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malamnya dia bangun, man qama, dia bangun untuk sholat, imanan wa ihtisaban, dengan imannya dia. Jadi syaratnya adalah dengan iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini, barang siapa juga yang menjalankan sholat tahajud, sholat malam, dia selayaknya lah juga mendapatkan 83 tahun beribadah, dicatatnya oleh sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga malam Lailatul Qadar ini memiliki kisah yang sangatlah unik. Jadi kisahnya ini saat itu adalah Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Dia bercerita bahwasanya nanti ketika di akhirat akan ada satu nabi tanpa pengikut. Dia membawa pedang tetapi tidak ada pengikutnya. Kemudian para sahabatnya bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Siapakah nabi itu? Dijawab oleh Rasul, dia adalah Nabi Syam'un. Jadi asal muasalnya malam Lailatul Qadar adalah ketika saat itu adalah Nabi Syam'un alaihissalam, yang mana kita kenal mungkin dengan Samson. Bahkan banyak dari keyakinan yang lain seperti Yunani menganggapnya dengan Hercules. Kalau dalam kita diceritakan bahwasanya Rasulullah mengatakan Nabi Syam'un ini adalah seorang yang perkasa. Dia mampu dengan kekuatannya mengangkat sesuatu hal yang berat, sesuatu beban yang berat. Nah, saat itu dia punya kelemahan, yaitu adalah rambutnya. Ketika rambutnya dipotong, maka hilanglah kekuatannya. Maka di kalangan Bani Israel zaman dulu adalah mereka selalu membunuh para nabi. Salah satunya adalah Nabi Syam'un ini ingin dibunuh. Saat itu dia ditipu daya oleh istrinya, yang mana istrinya itu dapat iming-iming daripada masyarakat. Jikalau tahu kelemahan Nabi Syam'un, maka dia akan dikasihkan harta yang berlimpah. Saat itu istrinya dia memotong dengan diam-diam rambutnya, sehingga kekuatan Nabi Syam'un pun hilang. Dan ketika diikat akan dibunuh mati, saat itu Nabi Syam'un bernazar. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya bernazar, jikalau kau berikan aku kekuatanmu kembali, jikalau kekuatanku dikembalikan, maka saya akan puasa 1000 bulan, saya akan beribadah 1000 bulan ini. Akhirnya kekuatannya dikembalikan dan dia luluh lantakkan semua yang ada di area tersebut, sehingga semuanya pada tewas. Dengan penyesalannya itu dia juga mengasingkan diri, dan akhirnya dia melaksanakan nazarnya tersebut. Sampai suatu ketika datang malaikat Jibril, dia bilang sama Syam'un ini, wahai Syam'un, tahukah engkau amalanmu ini sangatlah menjadi istimewa di kaum umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, seorang nabi saja dia lebih baik menjadi umatnya Nabi Muhammad ketimbang dia jadi nabi. Dia sebenarnya dia juga agak menyesal, kenapa saya tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad saja ketimbang saya hidup di saat ini. Akan tetapi dia datang malaikat Jibril dengan membawakan berita gembira itu, maka hatinya sangatlah senang. Seketika
ketika juga dia berbahagia dan dia ceritakan juga cerita yang diceritakan tadi kepada para sahabatnya oleh Rasulullah SAW. Maka di bulan Ramadan ini sebaiknya kita memperbaiki diri kita, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yang mana kita belum tentu mendapatkan bulan Ramadan di tahun depan. Bisa jadi juga bahkan tidak sampai 10 menit ataupun berapa menit kemudian nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya kembali kepada Allah. Tetapi sebaik-baiknya kita adalah berdoa agar kita mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga juga kita memperbaiki diri kita 10 terakhir bulan ini agar menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. صلاة الدوام